Janjinya bahwa dengan IKN akan muncul, akan datang investasi, malahan terakhir dari pernyataan Pak Jokowi ternyata belum bisa digunakan karena kekurangan air. Jadi sih akhirnya untuk menutupi itu boyong para artis IKN. kan kalau artis yang diangkat itu kan setengah menghibur juga ya, jadi itu setengah entertain yang diboyong artis-artis ya, artis muda untuk menggambarkan kepada publik ya sebenarnya apa masalah, nggak ada masalah gitu. IKN pun ini diperkirakan juga akan selesai dalam waktu dekat ya. Nah, kita juga bisa menyaksikan. Tapi faktanya di lapangan itu kan jauh dari apa yang disuarakan ya oleh influencer yang mendukung terus kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Menurut Anda cukup efektif nggak strategi atau manuver komunikasi politik publik yang dilakukan? Ya, bukan soal efektif ini sebagai satu manuver, itu kan sangat berjaga pendek, karena ini pendek sekali. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Seperti biasa, kita ditemani oleh Associate Profesor Dr. TB Masa Jafar, Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Politik dari Universitas Nasional. Sejumlah media belakangan ini ramai memberikan catatan, memberikan evaluasi 10 tahun kekuasaan Jokowi. Menariknya, di penghujung kekuasaan Jokowi di hari-hari belakangan ini mencuat hal-hal yang dianggap oleh publik ini mencerminkan kepanikan Jokowi. Sebut saja misalnya belakangan Jokowi memboyong sejumlah selebriti influencer ke IKN. Bahkan Gerung menyatakan dalam podcastnya, bata rapat kabinet diganti dengan rapat artis. Catatan lain dari kalangan aktivis mahasiswa misalnya, muncul ungkapan kekecewaan Pak Jokowi, seorang presiden yang tentu saja super sibuk, nyaris tidak pernah sekalipun meladeni sejumlah aksi-aksi aspirasi yang dibawa mahasiswa, demo ke istana, tetapi cukup punya waktu untuk menghadiri pernikahan para selebriti. Ini menjadi catatan-catatan. Kita akan konfirmasi ke Prof. TB Masa Jafar. Ini gejala apa kira-kira, Prof. TB? Apakah ini di tengah evaluasi, misalkan media mencatat hutang menggunung di akhir kekuasaan Jokowi ini, tapi Pak Jokowi memaksakan ke IKN misalnya dengan memboyong influencer. Ini apa kehabisan langkah, panik, atau Pak Jokowi sendiri tidak punya sense of crisis gitu yang dikhawatirkan banyak publik? Menurut Pak TB ini gejala apa ini? Ya, terima kasih Bung Adi. Saya tetap konsisten dengan tesis bahwa kepemimpinan Jokowi mengalami krisis kepercayaan yang sangat luar biasa ya. Saya tetap konsisten dengan itu. Dan semakin hari, apalagi menjelang selesainya masa jabatannya, itu semakin menampakkan. Jadi kalau kita mau tarik indikator apa saja, itu menggambarkan betapa sebenarnya kepemimpinan Jokowi dalam 10 tahun ini kan lebih banyak gagalnya. Ya, sebagian mengatakan itu dengan parameter yang sangat terukur ya. Nah, parameter yang sangat sering diangkat, misalkan tentang beban hutang ya. Beban hutang itu kan implikasinya luas. Dan hampir semua BUMN juga mengalami kemunduran. Kalau nggak mau dikatakan gagal, juga soal import, soal tenaga kerja, kemudian soal ekonomi, dulu katanya meroket, makin lama kan
kelihatan ini ekonomi kita kan mengalami penurunan juga, soal tenaga kerja, soal pendidikan, soal hukum, ya, yang ini juga selalu diangkat pada era Jokowi lah paling buruk ya mengenai penegakan hukum. Nah itu beberapa indikator. Nah tadi menjawab pertanyaan itu. Nah kalau saya melihat ini adalah salah satu cara manuver-manuver dilakukan itu adalah untuk menutupi itu semua. Sebagian public opini itu kan nampaknya mau diarahkan bahwa ya kondisi ini baik-baik saja. Yang paling mudah ya dengan menunjukkan satu legacy bagi Presiden Jokowi, IKN. IKN ini kan proyek legacy gitu ya. Walaupun kritik-kritik tajam dengan fakta-fakta yang tunjukkan bahwa IKN itu ternyata tidak seperti yang digambarkan. Janjinya bahwa dengan IKN akan datang investasi, malahan terakhir dari pernyataan Pak Jokowi ternyata belum bisa digunakan karena kekurangan air. Nah, jadi sih Akhirnya untuk menutupi itu boyong para artis ya IKN. kan kalau artis yang diangkat itu kan setengah menghibur juga ya, jadi itu setengah entertain yang diboyong artis-artis ya, artis muda untuk menggambarkan kepada publik ya sebenarnya apa masalah, nggak ada masalah gitu. IKN pun ini diperkirakan juga akan selesai dalam waktu dekat ya. Nah, kita juga bisa menyaksikan. Tapi faktanya di lapangan itu kan jauh dari apa yang disuarakan ya oleh influencer yang mendukung terus kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Menurut Anda cukup efektif nggak strategi atau manuver komunikasi politik publik yang dilakukan? Ya bukan soal efektif ini sebagai satu manuver, itu kan sangat berjaga pendek, bukan hanya pendek sekali. Ini kan tinggal berapa bulan, 2 bulan ya. Jadi untuk menutupi, untuk mengcover kelemahan-kelemahan tadi ya? Kelemahan ya, ketimpangan dan seterusnya itu tidak memadai, sangat tidak memadai. Masalahnya adalah barangkali nanti setelah Pak Jokowi lengser itu akan terlihat ya, borok-borok itu akan terlihat. Kalau sekarang kan cuma semua bisa di cover ya, tapi untuk ke depan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena hampir semua kebijakan Pak Jokowi itu pada akhirnya itu memberikan beban kepada Prabowo, ya kan? Nah mungkin berapa 3 bulan lagi ya Pak Jokowi kan sudah mundur ya. Tapi masa kepemimpinan Pak Prabowo itu kan 5 tahun ke depan. Ya. Bahwa 5 tahun ke depan ini dengan beban yang akan dipikul oleh pemerintahan Prabowo, saya kira itu sangat serius. Ya, satu soal saja, hutang misalkan kita lihat. Nah, apa bisa gitu ya ditutupi menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi, lalu dianggap ini sudah selesai. Tidak bisa. Nah, para ahli menilai satu periode pemerintahan baru ke depan yang dipimpin Pak Prabowo ini harus super hati-hati, sangat mengkhawatirkan karena profil jatuh tempo kita setiap tahun selama 5 tahun kekuasaan Prabowo mendatang itu harus menggelontorkan, harus mengeluarkan, harus mencari ribuan triliun. Ini kan mengkhawatirkan. Banyak ahli mengingatkan, mulai dari para ekonom, praktisi, ya kan, maupun para politisi. Tetapi publik menilai dengan langkah-langkah belakangan ini Pak Prabowo seolah-olah Pak Jokowi ini tidak punya sense of crisis. Orang sudah sangat khawatir, tapi dia anteng-anteng aja malah bercengkrama dengan para artis gitu. Nah, apa memang padahal satu periode ke depan itu adalah periode anaknya Gibran, ya kan? Menurut Anda ini
kenapa kok Pak Jokowi bukannya misalnya memperhatikan catatan-catatan para kritikus, para ahli ini? Apa benar ini nggak punya sense of crisis sama sekali gitu? Seolah-olah ini baik-baik aja lah semuanya. Iya, kalau saya menilai bukan hanya soal tidak punya sense of crisis, tetapi dugaan saya sudah lama melihat, apakah kepimpinan Jokowi ini adalah sebuah kepimpinan yang genuine ya? Apakah sebenarnya model kepimpinan Pak Jokowi, kita bisa lihat beberapa kebijakan diambil, saya menduga itu tidak murni ya, datangnya dari Pak Jokowi ya. Padahal kalau kita lihat kan, ya sebagian orang melihat bahwa memang Pak Jokowi itu diragukan kapasitasnya. Ya kalau dengan bahasa lain, apakah Pak Jokowi ini di remote enggak? Bahkan terakhir Ada man behind-nya di belakang Pak Jokowi. ya, itu kan udah banyak karena kebijakan-kebijakan diambil itu hampir-hampir tidak rasional. Jadi banyak kebijakan-kebijakan diambil itu termasuk juga kebijakan IKN. Artinya apa? Ya sekali lagi juga masalah hutang. Hutang yang demikian besar itu kan sepertinya para menteri, ya apakah semacam Sri Mulyani, apakah dia tidak mengukur kemampuan Indonesia ya dengan tumpukan hutang yang sangat itu, bagaimana bisa membayar bunga aja sudah empot-empotan istilahnya. Nah itu kan ada kalkulasi-kalkulasi yang secara rasional itu kan semua bisa diperkirakan ya, bisa diperhitungkan gitu. Nah kebijakan-kebijakan seperti ini kesannya kebijakan tidak rasional, kebijakan yang nekat, atau kemudian dia punya ada agenda di belakangnya. Kalau saya katakan semua ini itu tadi ya, bukan hanya dia tidak punya sense of crisis, tapi saya khawatir ini Indonesia ini masuk kepada jebakan hutang. Ya, kalau kita mengerti dari awal, kita ini kan biasa orang hutang kan mengukur. Mestinya Presiden memahami ini dan lebih paling dulu sensitif kan? Ya termasuk menterinya, maksudnya kan udah bisa diukur. Kalau ini dipaksakan berhutang, berarti itu kan ada sesuatu yang di balik hutang itu. Apakah ini sebuah skenario? Maaf, barangkali ini boleh dikatakan sebagai proposisi ya. Apakah ini sebuah skenario jebakan sehingga Indonesia ini mengalami satu keterpurukan yang kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa Indonesia ini arahnya nanti ya akan menjadi negara gagal membayar hutang, kemudian mempertaruhkan kedaulatannya, kemudian nanti apakah ya yang mengatakan ini semua ini nanti akan dihandle oleh China ya. Pak Prabowo pasti tahu lah ini ya. Sudah tahu, cuman kan kita kemukakan lagi dalam pengertian ini kan pertanyaan-pertanyaan publik ya yang muncul yang semestinya dijawab, tapi kan seperti Anda katakan tadi ya, bukan menjawab ya, bukan merespon apa yang menjadi pertanyaan publik ya, jadi justru mengambil langkah-langkah yang tidak ada hubungan sama sekali, termasuk membawa artis ke IKN ya. Nah itu kan istilahnya nggak nyambung gitu. Hiburan-hiburan aja. Iya. Agar Pak Prabowo ke depan memimpin pemerintahan ini, memimpin negara ini tidak terjebak seperti yang Anda sampaikan tadi, apa langkah-langkah politik fundamental yang penting di tahun-tahun pertama Pak Prabowo ini? Nah, dia harus kalkulasi ulangi, menghitung ulang lagi kemampuan keuangan negara, termasuk kemampuan untuk menunaikan kewajiban jatuh tempo hutang. Kemudian yang kedua, mau tidak mau, langkah-langkah efisiensi itu sesuatu yang tidak terhindarkan, termasuk pemborosan. Yang lebih ekstrim adalah kebocoran. Saya kira itu kan banyak tuh yang bocor-bocor. Dan ini kan indikasinya kan sudah terlihat. Dengan makan gratis, semula budgetnya berapa itu? 15.000. 15 kemudian berkurang pangkas setengahnya menjadi 7.500. Artinya apa? Artinya memang
bahwa krisis keuangan, beban keuangan itu sesuatu yang nyata. Artinya ini apa yang direncanakan semula kan seperti tidak ada satu perhitungan yang matang, ya. Jadi serba dadakan, spontan, ya. Menurut saya di luar rencana semua gitu. Tentu Pak Prabowo tidak bisa bekerja sendirian. Dia harus membangun postur kabinet sedemikian rupa supaya bisa melakukan seperti yang Anda sampaikan tadi. Saat ini DPR sedang sibuk menggodok perubahan undang-undang kementerian. Di undang-undang kementerian yang ada sekarang ini, pasal yang kemungkinan akan dirubah itu, ya, jumlah menteri ditetapkan 34 orang, 4 Menko dan 30 orang menteri. Nah, menurut Anda, apa yang harus dilakukan Prabowo pada perubahan yang akan datang? Ini full diserahkan sesuai kebutuhan Presiden. Ini yang sibuk. Anda mencium gelagat apa ini? Karena Anda sebutkan tadi perlu efisiensi, tidak boleh ada pemborosan, termasuk juga mungkin anggaran kementerian. Kalau menterinya misalnya, kalau di Orde Lama itu sempat ada kabinet 100 menteri, kan gawat ini. Iya. Nah, Anda melihat seperti apa dan apa sebaiknya yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini? Ya, jadi kalau kita lihat manuver-manuver dari Pak Jokowi, ya, termasuk yang terakhir itu adalah bagaimana meningkatkan Watinpres, ya, menjadi DPA. Nah, ada beberapa indikasi lain. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu tidak berhenti untuk melakukan manuver-manuver dalam rangka membangun politik pengaruh. Nah, apakah juga isu jumlah kabinet, ya, itu juga arahnya ke sana. Yang undang-undangnya sedang digodok sekarang nih, ya, dirubah. Ya, kalau dia tidak efisien, ya, tidak ramping, berarti kompromi politik itu lebih tinggi. Dia mengalahkan pada prinsip-prinsip bagaimana sebuah kabinet pemerintahan yang ramping, atau kalau dulu sering dikatakan sebagai kabinet Zanken kabinet, dia kan lebih ramping, lebih efisien, ya. Jadi Zanken kabinet itu menggambarkan kabinet para ahli. Kalau bagi-bagi kekuasaan, kompromi seperti yang Anda sebutkan tadi, ini akan menambah beban Pak Prabowo atau meringankan? Nah, kalau komprominya melampaui, ya, akal sehat, itu justru menjadi beban. Nah, kadang-kadang kan politik ini tidak rasional. Jadi hanya untuk mengakomodasi itu mengorbankan prinsip-prinsip sebuah pemerintahan yang efisien, termasuk juga dalam kabinet gitu. Itu kan kadang-kadang itu diterabas saja. Kan Pak Prabowo ini kan dihadapkan, kalau yang Anda sampaikan tadi, ya kan, untuk membangun bagaimana politik ekonomi, bagaimana politik hukum harus ditegakkan, bagaimana politik keadilan sosial dan seterusnya, politik pendidikan yang ditempuh oleh negara. Dan ini kan semua harus segera dirumuskan oleh Pak Prabowo. Terkait dengan postur kabinet tadi, apa kira-kira yang harus dilakukan? Karena kan membangun kabinet itu adalah sebuah keputusan politik Pak Prabowo yang paling fundamental. Ya, dia harus percaya bahwa ini sistem presidensial. Ya, itu yang pertama. Artinya posisi presiden itu kuat. Nah, selama ini kan seakan-akan bahwa parlemen itu gambarnya seperti sistem parlementer, ya, pemerintahan parlementer. Itu kan ada semacam presidensial rasa parlementer. Nah, itu kan ada semacam, sebenarnya seorang presiden tidak perlu khawatir, dia tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Tapi kalau diambat bisa, tapi dijatuhkan. Sepanjang Pak Prabowo, ya, jelas langkah-langkah arah kebijakan ke depan, termasuk di dalam menyelesaikan masalah-masalah krusial,
ya, dan itu bisa dia sampaikan kepada publik, saya pikir pada akhirnya rakyat juga akan melihat ya antara apa namanya dalam bentuk antara perkataan dan perbuatan itu, antara kebijakan ya apa yang dipidatokan dengan prakteknya, dengan implementasinya itu betul-betul sejalan gitu. Itu saja si kuat presiden. Apakah Pak Prabowo juga semestinya berani menolak usulan atau desakan dari partai-partai politik pendukungnya jika mengajukan calon menteri yang tidak kompeten? Oh, semestinya harus, karena ruang akomodasi politik itu kan tidak harus semua di kabinet. Ya, akomodasi politik itu kan banyak jabatan-jabatan yang bisa dikompromikan. Tapi kalau kabinet ini kan kepemimpinan Prabowo itu kan harus dipastikan bahwa kabinet yang dibangun itu betul-betul kabinet yang orientasi pada menyelesaikan sejumlah problem-problem yang sangat pelik, ya, merupakan warisan masa lalu. Nah, saya kira itu ya prioritas dari Presiden Prabowo. Nah, kemudian yang lain apa? Yang lain adalah orientasi bagaimana membangun kerjasama internasional, ya, kolaborasi dengan negara yang bisa memberikan satu dukungan ya terhadap berjalannya pemerintahan Prabowo, ya, termasuk terutama kerja sama ekonomi, ya, beberapa kawasan kita lihat seperti Timur Tengah misalnya itu kan belum maksimal, ya, belum tergarap ya, itu yang sedikit agak terabaikan gitu deh. Kemudian termasuk ASEAN sendiri, ini kan juga kita lihat selama ini kan Indonesia tidak lagi mencoba bagaimana mengkonsolidasikan negara ASEAN gitu ya. Padahal ekonomi kawasan ASEAN ini sangat penting sekali terhadap kemampuan ekonomi Indonesia. Nah, ini yang belum digarap. Saya kira itu yang mungkin yang perlu dilakukan oleh Pak Prabowo gitu. Dan satu lagi, sudah saatnya politik bebas aktif itu harus ditegakkan. Jangan kemudian ya condong pada satu kutub. Condong pada satu poros ya? Satu poros itu berbahaya sekali. Jadi kalau sekarang ini pada masa Jokowi ini cenderung ya poros Cina itu sangat berbahaya dan mengancam kedaulatan kita. Sudah saatnya ada satu keseimbangan. Kita tidak anti Tiongkok. Kalau Tiongkok itu juga memposisikan sebagai negara sahabat, tapi bukan sebagai negara hegemonik, ya, yang ingin menguasai. Kalau itu no way ya. Jadi mesti ada satu keseimbangan, dan saya kira setiap negara kan juga tidak mau didikte. Apalagi kalau itu mengarah pada jebakan termasuk jebakan hutang. Hutang Jokowi, beban Prabowo. Ya, jelas yang bertaruhkan itu kedaulatan Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Kita akan bertemu kembali dalam telah-telah di sesi-sesi lainnya. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.